warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman hebat, Bapak Ibu guru, dan para UMKM hebat, dan para siswa-siswi yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kita acara diseminasi pelatihan Akademi Wirausaha UMKM dari Yayasan Kawis. Hari ini adalah Bu Esti Jawa Timur. Luar biasa Bu Esti yang sekarang berada di Jawa Timur akan menyampaikan materi diseminasi tentang judulnya public speaking. Belum. Ya, baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada Zidan dari SMKN 62 dan Bintang SMKN 2 Cikarang Barat untuk membantu acara memandu acara hari ini. Silakan. Ya, silakan Zidan perkenalkan diri dan mempersilahkan kepada Bintang untuk perkenalkan diri juga. Setelah itu sambutan oleh Pak Aris. Tadi gua ngambil 4. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Esti dari Jawa Timur. Selamat siang. Siang, Bu. Sehat-sehat ya Mas Zidan. Alhamdulillah, Bu. Sana kabarnya gimana cuaca? Mendung dikit. Mendung ya? Gak hujan tapi kan? Enggak, Bu. Ini di mana? Di Jawa Baratnya mana, Mas? Ini di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Oke. Yang Mas, apa ini? Mas Bintangnya di mana ini, Mas? Sama. Satu tempat. Enggak, di daerah mana? Saya bilang nggak bisa dah. Apa, Bu? Mas Bintangnya di daerah mana? Jakarta juga? Iya, saya kalau sekarang saya lagi di Jakarta, Bu. Oh, sama ya. Oke. Ya, baik Zidan, untuk share screen, Bintang share screen materinya Bu Esti di kolom chat ada, di kolom WA-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Esti, Bintang sebagai moderator, mohon dipandu Bintang untuk persilahkan Bu Esti menyampaikan materinya. Ya, silakan Bintang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Muhammad Bintang Setiawan sebagai moderator ingin maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita yang semua dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada siang hari ini ialah adalah public speaking sebagai komunikasi wirausaha SMK untuk kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Setiawan yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun susunan acara untuk hari ini adalah sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh yang tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Siapa saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Bu Esti Srijani dari Jawa Timur. Saya owner ESG Collection dalam bidang fashion. Saya juga sebagai pengurus HIPMI Kimdo, Himpunan Pengusaha Kecil Menengah Mikro Indonesia. Dalam kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan materi public speaking sebagai komunikasi wirausaha. Sebelumnya saya minta maaf, mohon izin apabila ada yang lebih pintar dari saya karena saya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sebetulnya public speaking itu cara kita menyampaikan atau berbicara kepada khalayak umum. Kalau dalam saya ulangi lagi, materi yang hari ini saya sampaikan adalah public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah seni komunikasi atau cara kita berbicara kepada orang lain atau publik. Dalam hal ini misalnya kita menyampaikan promosi produk atau seminar atau presentasi di depan hadirin. Jadi kita sebelum menyampaikannya kita harus punya tujuan dulu ya. Misalnya seperti saya kemarin itu sampai saat ini masih ada event di komunitas saya yaitu HIPMI Kimdo, yaitu Himpunan Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro Indonesia. Dalam hal ini event yang masih berjalan ini meningkatkan produk-produk teman-teman kita UMKM agar dikenal khalayak umum. Ya, minimum lokal Surabaya, nanti ke Jawa Timur dan insya Allah ke seluruh Indonesia. Jadi tujuannya kita mengadakan event setiap hari Sabtu Minggu di bulan Maret sampai bulan April, itu tujuannya weekend sale, pasar, untuk meningkatkan atau mempromosikan produk-produk teman-teman kita UMKM. Bisa dari Amin, bisa dari fashion, bisa dari produk-produk yang lain. Jadi kita bisa menyampaikan lewat flyer, lewat video-video. Terus kita bisa isi event-event itu seperti
lomba-lomba. Misalnya lomba masak, lomba karaoke, lomba band. Terus ada ini apa? Insya Allah nanti ada kayak event PMI, donor darah. Nah, dari situ kita bertujuan banget meskipun di masa pandemi ini kita masih kita dan kami semua itu masih punya tujuan ingin memajukan UMKM. Soalnya dari seluruh Indonesia ini ya yang dilihat, yang UMKM kita itu justru malah yang bisa meningkatkan omset negara. Benar yang perusahaan besar itu memang ya, tapi musim yang enggak begitu jelas ini di pandemi ini lebih diutamakan yang teman-teman kita yang UMKM. Jadi kita panitia di Hipmikimdo ini bertujuan ingin mempromosikan ke khalayak umum. Nah, itu tujuan kita public speaking atau menyampaikan pembicaraan kepada khalayak umum. Terus audien. Kalau kita berbicara di depan orang, kita harus tahu audien kita siapa. Misalnya kita berbicara kepada konsumen, kita menjual produk kita. Berarti konsumen kita siapa yang akan kita promosikan? Misalnya kita promosi kayak saya ya, promosi baju. Berarti saya harus tahu orang atau siapa yang saya tuju. Misalnya anak kecil, berarti saya harus menjual baju ini ke ibu-ibu yang punya anak kecil. Terus kayak misalnya mau kena, berarti kan harus ibu-ibu atau remaja atau anak-anak perempuan. Kalau misalnya makanan, berarti saya harus menjual ke misalnya bisa titip ke warung-warung misalnya, atau ke pameran-pameran atau pasar atau ke kantin. Nah, itu tadi audien kita punya tujuan apa tadi, terus siapa yang akan mendengarkan pembicaraan kita. Gitu. Terus masalah itu ya teknik ya. Sebetulnya teknik public speaking itu sederhana aja. Yang penting satu, kita tenang. Kalau kita tenang, akan menyampaikan materi yang kita bicarakan tuh enak. Misalnya kita lagi banyak masalah atau apa, kita bisa olah nafas dulu. Jadi kita harus tenang dulu, ambil nafas panjang, tahan sebentar, lalu kita keluarkan pelan-pelan. Bisa diulangi 2-3 kali. Kalau sudah kita tenang, baru kita bisa menyampaikan ke depan umum. Insya Allah lancar. Itu satu, jadi kita harus tenang. Terus kedua, kita harus punya materi yang harus kita sampaikan dulu. Misalnya kita punya materi penyampaian, misalnya kita mau penyampaian masalah pengolahan sampah misalnya ya. Waktu itu ada ibu-ibu PKK itu, berarti tujuan kita akan menyampaikan masalah pengolahan sampah plastik itu gimana cara mengatasi. Terus yang kedua poin-poin yang akan kita sampaikan. Nggak usah banyak materi lah, cukup poin-poin yang kita sampaikan kepada audien atau para terus dengan alat bantu misalnya slide. Kebetulan di sini saya pakai HP ya. Ini kebetulan saya di luar. Jadi tadi mendadak di info sama Pak Hari, ya sudah saya siap cara tutup poin aja. Jadi saya pakai materi HP, pakai alat bantu ini PPT, PowerPoint. Dibantu sama Mas tadi, Mas Didan sama Mas apa tadi? Lupa saya. Mas Bintang ya.
Ya, Bu. Ya, jadi begitu ya Mas. Di intinya public speaking itu kita berbicara ke khalayak umum, konsumen, audien atau hadirin. Intinya seperti itu. Jadi harus tenang agar apa yang kita mau sampaikan itu jelas dan orang yang kita ajak bicara atau komunikasi tadi mengerti dan tertarik dengan pembicaraan kita. Syukur-syukur kalau kita menjual produk, dia mau membeli produk kita. Demikian public speaking yang bisa saya sampaikan. Mohon ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Jidan ya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita masuk di sesi pertanyaan. Ayo, siapa saja yang ingin bertanya silakan. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan. Monggo. Bisa saya menjawab ya Mas? Apa Bu? Monggo, saya sebetulnya saya menjawab. Ya, ini event weekend bazar setiap hari Sabtu Minggu. Komunitas kami yang namanya HIPMI-KIMDO, Himpunan Pengusaha Kecil Menengah Mikro Indonesia. Ini yang DPC Surabaya. Soalnya kita kan ada yang DPD di Jawa Timur dan Indonesia ini Pak. Ini kebetulan yang di Surabaya kita punya event weekend sale bazar. Terus ini yang jual makanan Mamin. Sebentar. Ini baju fashion. Terus ini yang kopi. Ini ada pembelinya juga kebetulan. Terus ini adalah panitia yang bazar, termasuk saya ini di sini Pak. Terus ini yang jual makanan, kue-kue kering. Sini Tupperware juga ikut. Nah ini ada hiburan bandnya. Dan saya juga ikut nyanyi nih Pak. Ikut menghibur teman-teman. Terus yang ini ya pembeli dari apa ya ini? Oh minuman sama es jus. Terus ini ketua HIPMI-KIMDO yang Jawa Timur Pak yang buka acara ini. Yang tengah itu ketua HIPMI-KIMDO Surabaya. Terus yang kanan itu Bu Ishendro, pembina kami, dia juga sekjen wali kota. Kebetulan bisa hadir waktu pembukaan opening weekend sale pasar HIPMI-KIMDO Surabaya. Nah, ini juga kebetulan saya ikut nyanyi hibur teman-teman. Ini yang jual Mamin makanan kering. Ini yang tadi sudah. Dan ini sebagian foto-fotonya Pak. Yang lain belum sempat saya itu buka. Nah, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik SMK, teman-teman, saudara saya. Monggo. Oke, sudah. Yang bagi siapa saja yang mau mengajukan pertanyaan, tolong diajukan.
Jangan malu-malu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Suparatala. Ibu Esti izin bertanya boleh? Boleh, monggo. Mas apa ini? Lupa saya nggak dengar. Mas Zuparatala. Mas. Oh iya. Ibu ini kan tentang public speaking ya Bu ya? Betul tidak Bu? Ya, betul. Public speaking. Saya ingin bertanya nih Bu. Jadi beberapa teman saya itu kalau misalkan lagi di depan, lagi public speaking gitu deh, saya suka kendala di gagap bicara tuh Bu. Jadi cara Ibu kalau ngomong di depan tuh untuk mengatasi gagap bicara, kalau menurut Ibu gimana? Oh, caranya. Awalnya saya juga kadang nervous Mas, itu jelas. Tapi sebelum kita ngomong, ambil nafas dulu ya. Tarik nafas panjang dulu, ditahan sebentar, terus kita lepas. Itu kalau bisa diulangi 1, 2, 3 kali. Itu dilatih juga. Itu pengaruh ketenangan hati juga. Terus kalau kita sudah tenang, menghadapi orang juga tenang. Tapi kalau kita nervous, otomatis materi yang kita sampaikan tuh buyar semua, blank gitu Mas. Sebelumnya jadi kita melihat orang, kadang kan kita, waduh, kok banyak pengunjungnya lihat kita ya. Jadi kita kayak apa ya, nggak percaya diri bisa. Terus kayak dihakimi gitu ya di depan orang-orang, waduh, kayak banyak orang gitu. Jadi kita sampai lupa bisa. Hanya itu tadi, kita tenang dulu. Kalau tenang terus, kalau kita dari misalnya di depan atau di atas gitu ya, kita jangan lihat matanya orangnya Mas. Kita lihat sini apa tuh jidatnya gitu aja. Jadi kita nggak nervous, jadi masih ingat apa yang harus kita sampaikan. Terus kedua, kita juga harus menguasai materi dulu lah, jelas itu ya Mas. Apa yang kita sampaikan, tujuan kita untuk ngomong ke orang lain itu apa yang harus kita omongkan. Kalau kita nggak tahu apa yang diomongkan, kan bingung Mas. Kecuali kalau memang kita benar-benar sudah pengen ngomong gitu aja. Insya Allah bisa. Cuma itu aja sih. Oh, berarti ketika kita mau mengatasi gagal bicara itu, pertama kita harus tahu apa yang mau kita omongin ya Bu ya? Ya iya toh Mas. Kalau kita nggak tahu yang diomongin, terus kita ngomong apa? Misalnya kita nggak kenal sama orang ya. Kalau kita nggak kenal, terus kita nggak ada yang perlu diomongin, kan itu bisa bicara Mas. Kecuali kita mungkin menyampaikan, misalnya kita punya produk. Kita pengen menyampaikan produk kita. Kan seperti menjual toh Mas. Meskipun kita nggak tahu orang itu, nggak kenal, kita ngomong baik-baik, ngomong asal-asalan aja lah, pokoknya kayak say hello gitu. Nanti lama-lama kita ngomong kan enak, terus kita bisa nawarin produk kita. Jadi intinya kita tenang dulu, terus bicara yang baik, jangan terus lonong boy gitu kan. Payorgia merenya tersinggung kan nggak enak Mas. Itu juga pengaruh. Dihibur dulu lah, istilahnya dihibur dulu. Bisa. Biasanya kalau orang nervous itu karena kondisi nggak siap juga bisa, kurang fit. Terus keduanya ya belum menguasai materi juga bisa. Atau materi itu yang terakhir sih, tenang, itu yang penting, tenang. Terus sama orang kita kasih senyum gitu aja udah senang. Bikin suasana ceria lah. Jadi kita sama audien atau hadirin atau konsumen itu nyambung, bikin nyambung dulu. Kalau sudah nyambung kan enak ngomongnya gitu. Ya gimana? Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini koneksinya gimana nih? Udah. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya puas sekali dengan jawaban Ibu. Saya menambah banyak ilmu. Belum. Terima kasih Terima kasih karena Bu atas jawabannya. Apakah yang lain ingin memberikan pertanyaan lagi? Silakan ditanyakan.
Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Maaf ya, nih suaranya agak ramai saya di luar ini, Mas. Kebetulan saya di luar ya, jadi ya ngomong seadanya ya, Mas ya. Saya minta maaf ini. Langsung Bu. Tidak apa-apa, Bu. Gimana, sudah puas dengan penjelasan saya? Apa masih ada yang kurang? Apa saya yang kurang? Monggo, saya menerima dengan senang hati. Mungkin ada yang kurang dari materi yang saya sampaikan tadi. Oke, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya lagi, di sini saya akan tutup sesi pertanyaan dan akan kita lanjutkan ke sesi kesimpulan. Nah, materi ini kesimpulannya gimana, Bu? Kesimpulannya, public speaking itu penting ya, buat untuk komunikasi dengan semua orang. Ya, kalau kita bisnis berarti sama konsumen, sama klien. Kalau kita waktu dalam forum ya sama hadirin, audien gitu. Intinya kita harus tenang dalam penyampaiannya, terus poin-poinnya aja, nggak usah bertele-tele. Terus kita bisa membawa audien atau konsumen itu percaya sama kita atau tertarik dengan apa yang kita bicarakan, dengan menghibur atau dengan senyum gitu sudah senang. Terus apa? Kalau misalnya perlu bantuan alat ya bisa pakai slide, pakai PowerPoint seperti ini. Ya itu intinya. Terus kalau pin tenang ya itu tadi, saya masih nervous, bisa dipakai dengan apa yang saya pengalaman saya pakai olah nafas tadi. Dah, itu aja. Dengan doa juga penting. Itu. Gimana? Masih ada yang kurang? Monggo, saya juga terbuka. Misalnya ada masukan buat saya terima. Mungkin saya ada yang kurang. Apa yang perlu saya pelajari lagi, mungkin buat pengalaman lagi. Saya gak apa-apa, sama seneng gitu. Materinya dan ada kesimpulannya. Ya, sama-sama Mas Bintang. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Esti atas materi presentasi diseminasi pelatihan Akademi Wirausaha Batch 2. Ya, baik. Sama-sama Pak Ari. Ya. Minta maaf Pak Ari, ini suasananya kurang mendukung, rame banget di sini saja. Ya, nama juga kita kan sekaligus pelatihan ya. Nanti setelah ini adalah narasumbernya SMK 2 Cikarang Barat, Lautin, dengan siswa kita Lautin, dia sudah punya usaha. Dan selanjutnya kita tutup dulu. Di sini petugasnya adalah Bintang dengan Zidan. Baik, saya akan persilakan kepada Bintang dan Zidan untuk menutupnya. Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah ya untuk Bu Esti ya. Silakan kepada Bintang untuk menutup ini, dan Zidan juga silakan. Moderator Bintang, terima kasih. Silakan Bintang, Zidan. Oke, terima kasih untuk semua peserta webinar kali ini. Ya, cukup sekian dari materi ini yang sangat bermanfaat. Saya selaku moderator Muhammad Bintang Setiawan berterima kasih kepada pemateri Ibu Esti Tijani. Semoga sehat selalu ya, Bu. Amin. Jangan laku, Bu. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Esti. Silakan Zidan menutup juga sebagai hostnya. Ya, saya selaku host juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Esti atas materi yang disampaikan. Semoga Bu Esti sehat-sehat terus ya, Bu.
Amin. Doa saya juga buat Mas Jidan dan semua adik-adik SMK yang masih belajar, tapi saya salut, pinter-pinter kok. Nanti insya Allah ke depan jadi orang yang sukses. Kalau dari Amin. Amin. kalau sekolah sekolahnya sukses juga, berhasil jadi pemimpin yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esti. Bu Esti yang kalau kemarin yang mesen flyer, mesen multimedia ya ke Yayasan Kawis. Mereka sebagian ada yang bikin, ada juga staf Yayasan Kawis. Jadi kalau Bu Esti atau teman-teman di sini yang belum pesan bikin logo, flyer, bikin video usaha, konten usaha, ya itu bisa di tim multimedia kita. Baik, saya Hari sebagai Ketua Yayasan Karya Wira Usaha Sinergi atau KAWIS mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu anak didik yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita akan lanjut nanti jam 1 oleh Lautin dari SMKN Negeri 2. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Esti. Ya, sama-sama.